Pikun atau sering lupa biasanya terjadi pada lansia, tapi kenapa masih muda sudah sering lupa? Berikut alasannya. Pertama adalah kondisi sering stres bahkan gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Seperti diketahui, stres, kecemasan, dan depresi memang kerap terjadi pada anak muda. Kondisi ini sering muncul karena faktor pekerjaan, sekolah, hingga masalah dengan keluarga, teman, atau pasangan, di mana pemikiran seseorang fokus pada problem yang sedang dihadapi sehingga hal-hal baru, hal-hal kecil atau sepele yang masuk ke otak diabaikan atau tidak terserap dengan baik. Secara medis, kondisi depresi dan stres yang berlebihan memicu pelepasan hormon kortisol dalam tubuh, di mana merusak bagian hipokampus otak yang berfungsi untuk kegiatan mengingat atau memori, dan dalam jangka waktu yang lama dapat merusak sel-sel otak dan mengganggu komunikasi antar neuron. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan otak untuk memperoleh, menyimpan, dan mengakses informasi dengan efisien, yang pada akhirnya dapat menyebabkan lupa atau pikun. Yang kedua adalah kurang tidur atau gangguan tidur. Kalau masih muda memang banyak aktivitas yang menyita waktu, hingga tak cukup tidur atau bahkan kebiasaan screen time dari scroll-scroll HP, main medsos, nonton film, dan sebagainya. Sekedar informasi, tidur sebenarnya waktu yang tepat bagi saraf di otak untuk beristirahat. Kalau dipaksa, otak yang masih lelah akan bekerja lebih berat dalam menjalankan fungsinya. Hal ini mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter atau rangsangan dalam otak, di mana ketidakseimbangan neurotransmitter mengganggu produksi, pelepasan reseptor neurotransmitter yakni dopamin dan serotonin, sehingga merusak kemampuan dalam mengingat sesuatu. Yang ketiga adalah efek samping dari obat-obatan. Karena banyaknya aktivitas, pekerjaan, menyebabkan tubuh mudah lelah, mudah drop, mudah terkena flu, demam, dan sebagainya. Maka selain istirahat, konsumsi obat-obatan tentu menjadi pilihan utama. Dan biasanya yang dipilih adalah obat-obatan seperti antidepresan, antihistamin, anti-ansietas, antikolinergik, atau pelemas otot, di mana obat-obatan tersebut mengganggu neurotransmitter di otak seperti serotonin, dopamin, dan asetilkolin yang menyebabkan fungsi kognitif dan ingatan di otak Anda akan menurun bahkan rusak. Yang keempat adalah sering konsumsi gula dan makanan berlemak. Makanan jenis ini mudah sekali ditemui dan sangat digandrungi kaum milenial. Contoh, makanan cepat saji, gorengan, boba, dan sebagainya, di mana makanan atau minuman tinggi gula akan menyebabkan kadar glukosa dalam darah melonjak, dan makanan berlemak, khususnya lemak trans dan lemak jenuh, menyebabkan kadar kolesterol jahat atau LDL yakni low density lipoprotein juga akan naik melonjak. Seperti yang diketahui, gula darah dan kolesterol yang menumpuk di aliran darah menyebabkan aliran darah tersebut akan tersumbat, sehingga mengganggu sirkulasi darah dan pasokan nutrisi ke otak, yang pada akhirnya merusak fungsi kognitif otak termasuk memori atau ingatan Anda. Tetap semangat, tetap sehat, mari kita melawan kemustahilan bersama Genjutsu Masangi Indonesia.